Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Naufal Priyatama dari Ekonomi Islam Universitas Airlangga Angkatan 2018. Perkenalkan, nama aku Masinski Sabrina dari Ekonomi Islam Angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ala Ibnu Musaki, mahasiswa Ekonomi Islam 2018 Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya di sini Zikri Nur Rahman, mahasiswa Ekonomi Islam Angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Mirza Eki Al-Hafiz dari Ekonomi Islam FEB UNER Angkatan 2019. Saya Rifai Triantoro, saya dari Ekonomi Islam 2019 Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Ayunisa Dinda dari Ekonomi Islam Universitas Airlangga Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Ragan Kurnia Pratama Kertojoyo dari Angkatan Ekonomi Islam Universitas Airlangga 21. Perkenalkan, nama saya Josh Andreas Muslim dari Ekonomi Islam 2021. Perkenalkan, saya Alfie Wadaningsi dari Ekonomi Islam Angkatan 2021. Perkenalkan teman-teman, namaku Fawaz Akwela Hamada, aku dari Ekonomi Islam Angkatan 2020. Kalau alasannya sih lebih ke awalnya nggak terlalu expect banyak ya dari Ekis. Sejujurnya pengen pindah di awal, tapi ternyata setelah tahu Ekis, Masya Allah beneran asli, ekonomi Islam itu bukan sekedar belajar ekonomi dan Al-Quran, tapi konsep ekonomi yang dimana itu merupakan suatu kemaslahatan menjadi jawaban dan suatu jalan lah pedoman hidup kita untuk beramaliyah, bermuamalah, untuk berhubungan yang soal uang dan segala macam dengan prinsip Islam. Itu sih yang menjadi jawaban aku betah di Ekonomi Islam UNER. Oke, sebenarnya nggak ada alasan sih, karena ketika aku memilih Ekonomi Islam tuh kayak udah dari jalannya gitu. Dan ketika aku masuk Ekis itu udah emang takdirnya, dan ketika aku masuk Ekis, aku tuh malah banyak belajar di situ gitu. Jadi tidak menyesal ataupun yang lainnya gitu. Pada awalnya aku diarahkan oleh orang tua aku, tetapi saya tidak menyesal sama sekali. Justru aku bersyukur di sini aku bisa menemukan minatku dan passionku untuk terus mendalami tentang ekonomi Islam. Jadi alasan aku pilih Ekis UNER sebagai jurusan perkuliahan aku, di awalnya aku itu tuh nggak tahu bahwa ada jurusan yang namanya Ekonomi Islam di Universitas Airlangga ini. Tapi akhirnya teman-teman aku banyak nih yang daftar di sini, dan akhirnya timbul ketertarikan pada diri aku. Di sini aku tertarik karena aku menganggap bahwa kita mendapat dua ilmu secara bersamaan. Yang pertama, kita mendapat ilmu ekonomi konvensional, dan juga kita mendapatkan ilmu ekonomi yang berbasis syariah atau Islam. Pertama, tentunya kenapa milih Ekonomi Islam, karena saya suka ekonomi. Yang kedua, karena dengar-dengar dari berita atau yang lain itu ekonomi Islam sedang berkembang pesat. Terus saya cari tahu mana jurusan ekonomi Islam terbaik di Indonesia gitu ya. Keluarnya UNER gitu. Jadi saya milih Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Perbedaannya, di Ekis kita belajar bahasa Arab dan ada Al-Quran, hadis, dan ekonomi. Kalau misalkan di ekonomi konvensional kita belajar Adam Smith, Cotton Keller, kita juga belajar itu. Cuma yang lebih dari itu kita belajar soal pemikiran Utsman bin Affan, Abu Yusuf, dan segala macamnya. Banyak banget tokoh-tokoh ekonomi Islam. Menurut aku pasti dari sisi mata kuliahnya dan anak-anaknya pun juga berbeda ya. Dari sisi etikanya pun juga berbeda gitu. Jadi ketika kita ketemu pun itu kayak langsung sapanya tuh kayak pakai salam, assalamualaikum, seperti itu. Apalagi kalau pelajarannya juga, mata kuliahnya pun juga pasti ada kayak basic Arabnya, bahasa Arabnya. Sisi dari Islamnya pun lebih mendukung gitu daripada yang konvensional. Secara fundamental yang membedakan adalah dari prinsip Islam dalam melihat ekonomi itu sendiri. Jadi tentunya hukum-hukum Islam diterapkan pada tatanan ekonomi. Mata kuliah yang pertama mungkin fikih muamalah, yang belajar tentang akad-akad itu yang tidak dipelajari di jurusan lain, seperti terus usul fikih, akuntansi syariah, manajemen pasar modal syariah, juga manajemen portofolio dan investasi, juga semuanya banyak sih yang nggak dipelajari di jurusan lain. Menurut aku itu ada manajemen pemasaran syariah dan manajemen ekonomi dan industri halal. Al-Quran, Al-Hadis, lalu fikih muamalah, lalu ada
akuntansi syariah, ya seperti itu sih. Bahasa Arab khususnya. Yang kedua, fikih muamalah. Yang ketiga, manajemen syariah dan lain-lain. Ya tentunya namanya ekonomi Islam kan ada ekonomi ada Islamnya. Jadi di sini kita dapat lebih banyak ya. Nah, tidak hanya kita melihat sesuatu itu dari ilmunya saja, kita juga belajar ilmu ekonomi konvensional, tapi juga kita menyaring hal tersebut dengan dengan ajaran-ajaran Islami. Jadi kita kan kadang kalau beragama Islam itu hanya sebatas ibadah gitu. Tapi kalau di ekonomi Islam ini kita tahu bahwa beragama Islam itu nggak cuma ibadah, nggak cuma tata cara beribadah, nggak cuma mungkin sholat dan lain sebagainya, tapi kita juga ketika bermuamalah, kita jual beli, kita mungkin sewa gitu, itu juga harus memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Kalau menurut aku yang pasti Al-Quran dan hadis, karena kebetulan aku juga suka mata kuliah tersebut. Karena dari Al-Quran dan hadis itu aku kayak merasa lebih mendalami sisi Al-Quran begitu. Jadi aku lebih mengetahui, oh ternyata begini loh yang dimaksud dalam ayat tersebut kayak gitu. Kalau dari saya pribadi, tentunya di sejarah pemikiran ekonomi Islam, di mana di situ Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang lain serta para cendekiawan membuat sistem ekonomi yang insya Allah sesuai ridho Allah begitu, membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Tugas dan mata kuliah yang berkesan menurut aku yaitu saat mengikuti program KMMI Kampus Merdeka dan saya mengambil mata kuliah pasar modal dan investasi syariah. Pada saat itu aku mendapatkan tugas praktikum saham syariah. Jadi kita mendapatkan teorinya dan sekaligus bisa mempraktekannya langsung seperti itu. Dan menurut saya itu paling berkesan. Pertama ada manajemen bank syariah, ada manajemen asuransi syariah, dan juga ada pasar modal syariah. Ketiga mata kuliah itu merupakan beberapa dari mata kuliah yang aku sukai di sini. Suka dan duka. Wah, sukanya banyak banget guys. Sukanya yang pertama, banyak banget temen-temen dari berbagai macam ya geografis, berbagai macam tingkah laku, berbagai macam perspektif dan berbagai macam gaya hidup. Itu sukanya sih. And then yang dukanya itu sebenarnya lebih ke peristiwa COVID sih ya. Itu benar-benar bikin kita kepisah banget dari teman-teman dan benar-benar hidup tuh transisi dari offline ke online. Yang pertama sukanya itu ketika kita sedang kesulitan mengerjakan sesuatu atau melewati suatu matkul, teman-teman dari Ekonomi Islam FEB UNER ini sangat saling support dan membantu satu sama lain. Untuk dukanya yang pertama pasti dari Ekonomi Islam ini kita dituntut untuk mereview banyak literatur dari berbagai jurnal, pasti jurnalnya dari nasional maupun internasional. Karena saya bertemu dengan orang-orang hebat di ekonomi Islam, dan duka saya mungkin pandemi belum berakhir ya, kita nggak bisa kuliah secara tatap muka dan bertemu dengan teman-teman di kampus. Oke, aku mau jelasin yang dukanya dulu mungkin ya, karena selama aku ada di ekonomi Islam ini banyak orang yang udah ngeremehin aku karena tentang pilihan aku tentunya. Mereka lebih memilih kenapa sih kok nggak pilih yang jurusan yang lebih ternama, yang lulusannya lebih terpercaya seperti itu. Namun saya juga punya pemikiran sendiri, karena kalau kita mau jadi contoh tentu kita mau siap berkorban juga untuk jadi contoh itu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa omongan mereka itu yang bikin saya sukses dengan pilihan yang saya sudah pilih. Gak ada duka sih, cuma ada suka. Ini bisa dijelasin yang sukanya itu apa aja sih? Banyak. Pertama teman-temannya semua welcome, orang-orangnya baik, kakak kelas sama kakak tingkatnya juga welcome semua. Jadi enak untuk membaur dan untuk adaptasi juga enak lingkungannya. Kalau dukanya apa ya, mungkin lebih ke karena ekonomi Islam ini ilmu yang relatif masih berkembang pesat, jadi referensinya mungkin masih sedikit untuk materi-materi perkuliahan. Oke, prospek ya. Kalau dulu aku mikirnya cuma jadi bankir di syariah gitu, kayak ikut Mandiri Syariah atau dan segala macam. Ternyata enggak guys, jadi customer teller, ada customer service to teller. Ternyata enggak gitu loh.
Kalian mau ke Shopee, Lazada, mau ke e-commerce boleh banget. Kalian mau ke startup juga bisa. And then ke mana namanya? Ada yang kerja di Garuda Indonesia loh guys. Terus banyak juga ada yang S2 juga. Ternyata kalau kalian tahu ya, pusat studi ekonomi Islam tuh bukan di Arab loh guys. Ternyata di Inggris, di Glasgow, di Durham, sama di Oxford. Nah, kalian bisa juga ikut S2 ekonomi Islam. Bisa juga jadi bisnis entrepreneur. Banyak kok yang punya bisnis kopi, bisnis hijab, bisnis event organizer dan segala macamnya. Pokoknya banyak banget jalannya, tinggal kita pilih aja masing-masing. Kalau di ekonomi Islam, menurut saya cukup luas, entah itu di Basnas, Lasnas, kemudian juga di Bank Indonesia, bank-bank syariah, kemudian juga di mungkin di Kementerian Ekonomi itu sendiri kayak gitu. Prospek dari EKIS tentunya banyak sekali, bisa ke tenaga pendidikan seperti dosen, bisa ke pemerintahan menjadi PNS, lalu bisa ke lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, Bank Indonesia, OJK, pasar modal syariah, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama ada di sektor keuangan syariah, yaitu ada perbankan syariah, investasi syariah, dan sebagainya macamnya. Terus yang kedua ada ekonomi dan industri halal, yaitu di pergerakan dari hulu ke hilir mengenai sektor-sektor industri halal. Terus yang ketiga ada di sektor BUMN dan juga di sektor pemerintahan, yaitu ada Bank Indonesia, OJK, LPS, dan lain sebagainya macamnya. Oke, untuk kalian bisa masuk ke EKIS, sebenarnya tidak harus yang kayak, oh kayak aku harus basic Islam banget nih, kayak aku harus yang feminim banget nih, atau Islami banget syar'i. Nggak harus gitu, karena semua di sini kita tuh belajar gitu loh. Dan di EKIS itu menerima untuk semua anak yang mau belajar terkait EKIS gitu. Yang penting kalian tuh berdoa dan belajar, itu aja sih. Kalau semisal di SNM atau jalur undangan, mungkin bisa dinaikkan secara konsisten di nilai-nilai mungkin matematika, kemudian IPS-nya ataupun ekonominya. Untuk di tes SBMPTN tentunya di TPA-nya itu yang sangat penting, urgent untuk ditingkatkan. Kemudian juga di mata pelajaran yang sejurusan atau selinier dengan ekonomi Islam. Yang pasti terus belajar terus, ikuti kata orang tua, manut orang tua, nggak boleh ngelawan, terus jangan lupa berdoa dan belajar seefektif mungkin. Tips untuk mahasiswa SMA, yang pertama kalian harus menemukan minat dan passion. Mengapa harus memilih EKIS Unair? Bisa kalian cari tahu apa aja sih yang dipelajari di EKIS, lalu mata kuliahnya bagaimana, dan prospek alumninya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah yakin memilih EKIS, tentunya yang harus dilakukan adalah berjuang untuk masuk di prodi ini, yaitu dengan belajar yang rajin dan selalu mencoba semua jalur yang ada untuk masuk di EKIS Unair ini. Yang pertama pastinya ketika kalian ingin masuk kuliah, entah itu lewat SNM, SBM, atau mandiri, pastinya yang kalian tekuni adalah pelajaran ekonomi. Dan yang kedua menurut saya adalah pelajaran matematika. Karena di ekonomi kalian akan belajar mengenai dasarnya di semester 1, yaitu ekonomi konvensional terlebih dahulu. Kemudian di semester 2 kalian akan belajar mengenai ekonomi syariah lebih dalam. Dan di matematikanya ada statistika dan juga matematika ekonomi dan keuangan Islam. Karena kemarin aku belajar sendiri, nggak ikut bimbel dan lain-lain, mending belajar kayak dari soal-soal di Google atau apa gitu, bisa di print, bisa terus habis itu dikerjakan sendiri. Atau kalau nggak gitu, kalau untuk belajar kayak bahasa Indonesia gitu, ditarget kayak hari ini ngapalin berapa kata untuk ujian sinonim dan lain-lainnya gitu. Dan untuk kalau pembelajaran untuk nalar dan matematika dasarnya itu bisa terus dilatih setiap harinya, nggak usah, pokoknya nggak malas lah, pokoknya pasti bisa masuk. Untuk tipsnya biar bisa keterima di Universitas Airlangga, terutama jurusan ekonomi Islam ini, teman-teman harus belajar dengan giat. Nah, setelah belajar dengan giat, teman-teman pasrahkan saja hasilnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jalan yang terbaik pasti akan teman-teman dapatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bayu Arifianto PhD. Saat ini saya diamanahi sebagai koordinator program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ya, jadi Ekonomi Islam Universitas Airlangga khususnya S1 ini merupakan pionir di perguruan tinggi negeri untuk program studi S1 Ekonomi Islam, dan S1 Ekonomi Islam masuk di dalam Departemen Ekonomi Syariah bersama dengan S2 Magister Sains Ekonomi Islam dan juga S3 Ilmu Ekonomi Islam. Nah, S1 Ekonomi Islam ini kenapa pertama UNAIR? Karena UNAIR sebagaimana kita ketahui merupakan kampus nomor 4 terbaik di Indonesia menurut QS Ranking, dan juga nomor 1 kemarin pada saat perankingan perguruan tinggi negeri berbadan hukum se-Indonesia. Kemudian S1 Ekonomi Islam dapat penghargaan dari IAEI sebagai kampus terdepan dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistya Rusdianto, PhD, Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa memilih belajar ekonomi Islam. Ekonomi Islam telah berkembang menjadi sebuah kekuatan pemikiran yang besar di dunia ini dan sejajar dengan kekuatan pemikiran ekonomi mainstream. Dalam bidang industri, ekonomi Islam telah tumbuh menjadi sebuah halal value chain industry yang berkembang dengan pesat di dunia. Ada beberapa bagian dalam halal industri tersebut: halal food, halal fashion, finance, travel, medicine, dan banyak hal yang lain. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi pasar sekaligus menjadi pemain di dalam industri tersebut. Dan itu memerlukan SDM unggul yang bukan hanya berkelas nasional tapi juga berkelas dunia. Program studi ekonomi Islam di Universitas Airlangga telah mendapatkan pengakuan dari BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan predikat A selama 10 tahun terakhir dari 2016 sampai 2026 kelak. Kedua, mendapatkan akreditasi internasional yaitu ABES 21 dan masuk ke dalam ASEAN University Network. Para dosen, staf pengajar di program studi ekonomi Islam 60% adalah bergelar doktor. Yang ketiga, bahwa program studi ekonomi Islam memiliki kerjasama yang luas dengan perguruan tinggi ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengetahuannya bukan hanya di level nasional tapi internasional.